Nafas. Nafas ini rahasia besar dari Allah ya. Kita dimulai kehidupan oleh Nafas. nanti begitu berakhir dijemput Yang hilang nafas. nafas. Artinya ini awal dan akhir ada tengah-tengah nih kehidupan kita. Dan ternyata ini setelah saya pelajari, saya belajar nafas sampai kemana-mana. Ternyata baliknya ke ilmu leluhur kita, keturunan kita. Jadi ada salah satu mentor saya mengajarkan, nafas ini adalah bukan sekedar nafas doang, tapi ada nafas teknik khusus. Jadi kita kembalikan ke fitrahnya nafas kita. Nafas tuh nggak ada yang ditahan. Kalau ada teknik nafas yang ditahan, ada ya? Kita nggak pakai teknik nahan nafas. Alamiahnya kita nahan nafas nggak? Enggak. Kesehatan tadi ya. Ada lagi apa? Buat kekayaan, kebahagiaan, itu semua dari nafas kita. Masa kekayaan dari nafas? Nah tadi, nafasnya dari mana, Kang? Siapa pemilik nafas yang meniupkan nafas? Ya Allah. Berarti yang maha kaya? Allah. Berarti kita mintanya dari nafas itu. Itu rahasianya. Jadi setiap kamu itu duit langsung. Ya kalau bisa nafas buat kesehatan, oke, kita tahu Masuk lah. ya, kita bisa lah menerimanya gitu. Nah, nafas. Tapi kita harus buang logika dulu ini ya. Betul. Semua masuk logika kok. Rezeki kita ketika kita dilahirkan, kita dijamin sama Allah keberlimpahan kan? Ada siang, ada Malam, ada laki, ada perempuan. ada kaya, ada Miskin. nggak ada. Di ayat itu ada kaya dan berkecukupan. Nggak ada yang miskin. Coba dibuka. Artinya kita nggak ada yang miskin. Cuman kita lupa. Yang Tuhan berikan itu dari awal adalah nafas. Tapi kita, pertanyaan saya. Dalam sehari ini aja Anda ingat bernafasnya berapa kali? Atau jangan-jangan nggak? Nggak ingat, ya nafas mah nafas aja gitu. Kayak udah mengalir aja biasa Otomatis. kan, otomatis. Kenapa nggak boleh gitu? Bukan nggak boleh, bebas-bebas saja terserah. Tapi banyaknya orang yang overthinking, anxiety, masalah dengan pikiran, itu karena dia apa? Nggak bisa mengontrol pikiran. Betul? Memang pikiran nggak bisa diintervensi. Jantung kita juga nggak bisa diintervensi. Coba kalau teteh lagi marah atau siapapun, begini kan? Iya betul. Diam lu jantung, bisa nggak? Bisa. Yang bisa kita intervensi adalah nafas kita. Atau Oke, nafas. gimana cara nafas yang baik tuh? Oke, cara nafas. Langsung Langsung nafas aja dia harus ada. Itu gimana ya? bisa kan? Jadi gampang gini, nafas ini adalah penghubung antara tubuh kita dengan pikiran. Penghubung antara tubuh kita dengan batin juga. Oke. Nafasnya gimana? Sederhananya gini. Mau dipakai buat olahraga boleh, mau dipakai buat keseharian boleh ya. Kita bocorin sedikit. Ketika kita tarik nafas dari hidung, umumnya keluar dari mulut. Mulut, ya ada sih. Apalagi Kalau lagi nge-gym gitu. nge-gym kan? Ya. Saya nggak bilang salah. Tapi kalau yang kami pakai, namanya matano breathing. Jadi matano ini berasal dari matahari. Di dalam tubuh kita ada 4 elemen, ada panas, api, udara, tanah, dan air. Satu lagi cahaya sebenarnya ya. Tapi kita bicara 4 ini. Nah ini matahari ini yang memberikan kehidupan. Sehingga ketika nafas, kita nggak dari hidung, tapi nggak keluar di mulut. Keluarnya di hidung lagi. Oh. Masuk keluar hidung lagi. Ya, coba. Karena mulut ini peruntukan bukan buat nafas sebenarnya. Tapi untuk makan, Kan bicara. minum, ngemil, ngomel. Ya kan? Oke, lihat pernapasan bayi ketika dia tidur, napasnya dari hidung ke hidung. Maka ada anak kecil nggak yang habis dimarahin sama ibunya atau berantem, terus dia lama, musuhannya sampai 3 hari? Enggak. Iya. Sih? Coba kalau orang dewasa, begitu marahan. Suami istri deh. Kumaha. Sebulan kadang-kadang. Aduh sampai. Masa sih dari nafas tuh, Ben? Nafas. Makanya nafas di hidung, keluar tuh di mulut, nah jangan di perut. Keluar di perut. Ya elah. Kadang di punggung juga. Ini jorok mulu nih. Loh, apa? Gitu maksud gue. Tuh kan lu. Keluar di perut tuh gimana? Nafas keluar di perut. Ya. Makanya mungkin banyak orang yang sekarang kalau tidur suka memplester mulutnya itu loh, Ben. Pakai lakban. Iya. Jangan, mikropor namanya. Oh. Jangan pakai lakban, mikropor. Jadi nafas ini memang, ya betul, itu supaya nggak keluar dari mulut. Coba. Anda nih kalau napasnya dari hidung ke hidung nggak pakai mulut, itu akan lebih kelihatan cerdas. Nggak percaya? Di sekolah nih, zaman sekolah. Kalau anak cerdas tutup mulut. Kalau yang begini gimana? Oh, iya. Iya. Dongo. Nah itu. Sumber emosi adalah di mulut. Ketika kita ngomel, mulut. Lagi sedih, mulut. Nangis, mulut. Maka tutuplah mulut kita.
kembali ke nafas fitrahnya kita. Oke. Dari nafas. Gimana cara nafas yang baik buat kita nih, Bang? Teknikal nih Kang, Oh. di kelas. Kalau ada di sini jurus semuanya khusus. nanti yang lain nggak pada masuk ke WM_academy. WM_academy. Kalau dikasih semuanya di sini, nah. Bukan, karena teknikal teh. Oh, Saya kasih apa? Yang jelas yang pertama, sadar diri dulu bahwa kita sedang bernapas. Sering-sering kita sadar bernapas, insya Allah ya, pikiran yang negatif, overthinking itu akan kembali. Orang-orang overthinking itu sebenarnya apa sih? Pikirannya lagi melanglang buana, Ya. terus nyangkut di kamar-kamar negatif. Lupa balik. Itu yang terjadi. Padahal belum kejadian. Belum. Dan belum tentu kejadian. Bener. Dan masalahnya apa? Akhirnya cemas, kagak bisa tidur. Dan hebatnya tadi kekuatan pikiran, itu dia lagi memanggil kejadian itu. Tinggal tunggu waktu teh. Wow. Nggak percaya? Maaf ya, kalau orang-orang yang lagi galau biasanya dengerin lagunya apa? Yang melo-melo. Iya. Iya. Coba lihat, penyanyi-penyanyi yang senior dangdut. Nyanyinya yang melo-melo. Iya. Kehidupannya begitu kan? Halo. Ada satu lagu, saya nggak sebut namanya siapa. 2016 dia mulai ciptakan lagu itu. Terus 3 tahun kemudian, 2,5 tahun, 2019 tersapu ke semua teman-temannya. Ada 3 meninggal di Anyer ya, di mana tuh? Oh, yang Iya. Yang itu ya, tsunami. Dan 1 istrinya. Emang Coba kenapa? lagunya apa? Lagu yang 2016 ciptakan itu tentang Tentang itu. iya tentang Tentang kehilangan. Boleh emang nyanyiin. Masa sih? Iya. Lagu yang mana? Kemarin kau masih bersamaku. Tommy Jefferson itu anjir lama. Gua belum lahir. Tahu nih tahu Tapi yang banget. kayak gitu lagunya tuh semacam kayak gitu. Nah, memang kata-katanya tuh kayak bahwa lu tuh kemarin masih barengan sama gua gitu. Jadi hati-hati dengan apalagi nyanyian. Biasanya diresapi kan. Itu sebenarnya lagi memprogram bawah sadar kita untuk tinggal tunggu waktu deh kejadiannya. Beneran, tinggal tunggu waktu.